Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, Jungwoo mendatangi rumahnya Henova yang rupanya sudah dirusak oleh beberapa geng sebelumnya. Jungwoo menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi Henova meminta maaf karena mereka telah mengambil semua barang miliknya dan juga semua pesanannya. Jungwoo mengatakan tidak usah dipikirkan karena dirinya yang akan mengurus sisanya dan dirinya bersyukur karena dia masih baik-baik saja. Henova menanyakan mau kemana dia dan Jungwoo mengatakan dirinya akan pergi mengambil apa yang telah dirampas darinya. Nightwatch adalah klan kuat yang berada di kabupaten luar di menara. Rumornya mereka berafiliasi dengan Red Dragon. Itulah kenapa tidak ada yang berani melawannya. Henova berpikir bagaimana dirinya akan membiarkannya pergi ke tempat seperti itu. Bahkan jika dia pergi, dirinya tidak bisa memaafkan dirinya jika sesuatu terjadi padanya. Namun di saat yang bersamaan, Henova malah teringat kembali dengan Jeongwoo dan membuatnya melepaskan genggamannya. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, Henova ingin sekali lagi melupakan orang itu, tapi dirinya terus teringat dengannya. Sekarang ini, Jungwoo mengarah orang yang bernama Willet untuk segera menunjukkan markasnya atau dirinya akan membunuhnya. Willet kemudian mengatakan jika penginapan inilah markas utama mereka, dan Jungwoo mengatakan dirinya akan membunuhnya jika dia berbohong. Namun ketika melihat struktur bangunan yang penuh dengan jebakan, Jungwoo rasa jika pria bernama Willet ini tidak berbohong. Tak lama kemudian, Willet masuk ke dalam markasnya dan seseorang menanyakan apa yang sedang dilakukan Willet di jam segini. Pria itu menanyakan apa yang terjadi padanya. Bukankah biasanya dia sangat berisik ketika masuk kemari, tapi kenapa sekarang diam saja? Sebelum pria itu memegangi Willet, Jungwoo langsung menangkap tangan pria tadi, tapi pria itu menanyakan siapa orang yang sedang dibawa olehnya. Seketika itu, Jungwoo langsung melemparkan orang barusan tadi, hingga membuat anggota yang lainnya sangat terkejut. Pria berambut kuning mengatakan jika Willet sudah berkhianat, jadi segera tangkap dan bunuh mereka berdua. Rambut kuning tentunya langsung maju sembari mengatakan dirinya akan membunuhnya, tapi dengan mudahnya, Jungwoo bisa menghindari serangan tersebut dan menangkapnya. Seseorang kemudian datang untuk ikut membantu temannya yang ditangkap pria bertopeng, tapi dengan mudahnya juga, Jungwoo berhasil menendang orang itu menjauh darinya. Jungwoo kemudian membengkokkan tangan pria berambut kuning tadi yang ditangkapnya, dan membuat pria berambut kuning itu hanya bisa menangis kesakitan. Willet yang sudah trauma dengan Jungwoo tentunya memilih untuk bersembunyi daripada ikutan melawannya. Seseorang berteriak kenapa tidak ada yang bisa mengalahkan satu orang ini, tapi Jungwoo kemudian melemparkan rambut kuning tadi ke arah pria yang berteriak tadi. Pria itu masih dengan pedenya berteriak kenapa mereka lemah sekali, bukankah dia itu hanya seorang pemula yang baru saja keluar dari tutorial. Jungwoo menanyakan kalau begitu kenapa dia sendiri tidak maju menghadapinya, tetapi pria pengecut itu langsung kicap sembari ngerinding ketakutan. Pengecut itu kemudian menyuruh seseorang untuk maju, tapi anggota itu tidak berani, namun pengecut itu masih memaksa mereka. Mereka berdua tentunya tidak memiliki pilihan lain selain maju, namun dengan mudahnya, Jungwoo langsung melumpuhkan orang itu dalam sekali serang. Bahkan, Jungwoo hanya perlu menggunakan kekuatan fisiknya saja untuk mengalahkan mereka semua, dan tidak perlu menggunakan senjatanya. Jika yang lainnya hanya dilumpuhkan dengan cara paling menyakitkan, tapi Jungwoo tidak akan membiarkan pengecut seperti dia tetap hidup di dalam menara. Para preman yang tersisa tentunya tidak ada yang berani karena Sai telah dibunuh, bahkan Sai saja tidak bisa memberikan perlawanan padanya. Jungwoo kemudian mendengar adanya suara jebakan yang aktif, tapi dirinya penasaran memangnya jebakan itu ada di mana. Namun ketika melihat ke bawah, Jungwoo melihat adanya seseorang yang mencoba untuk melarikan diri melalui jalur rahasia. Jungwoo tentunya tidak akan membiarkannya kabur begitu saja setelah menghancurkan bengkelnya Henova. Seketika itu, Jungwoo langsung menghancurkan lantai yang dipijaki olehnya dan membuat para preman itu hanya bisa berteriak jika pria ini sungguh gila. Pemimpin jaga malam tentunya berpikir apa yang sedang terjadi, tapi Jungwoo tentunya menanyakan apakah dia mau kabur begitu saja. Melihat bagaimana pria bertopeng itu bisa dengan cepat menemukannya, tentunya membuat pemimpin jaga malam hanya bisa merinding ketakutan. Jungwoo kemudian turun sembari mengatakan sepertinya dia ini hanyalah seorang pengecut yang hanya memikirkan isi perutnya saja. Jungwoo mengatakan dirinya kemari untuk mengembalikan apa yang sudah dia lakukan pada Henova, entah itu soal ancaman ataupun pencurian barang pesanannya.
Namun tampaknya bos pengecut itu malah melihat sebuah senjata curiannya dan masih berani mencoba untuk melawan Jungwoo. Bos pengecut tentunya menebaskan senjatanya sembari mengatakan matilah, tapi tentu saja Jungwoo juga sudah menyiapkan auranya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Jungwoo menebaskan pisaunya pada pedang milik bos pengecut hingga terbelah menjadi dua. Bos pengecut menanyakan apa yang baru saja terjadi, tapi seketika itu juga Jungwoo menusukkan belatinya ke arah lehernya. Melihat bagaimana pria bertopeng itu bisa membunuh bos mereka dalam 2 kali gerakan, membuat sisa anggota jaga malam hanya bisa merinding ketakutan. Jungwoo mengatakan kalau mereka berdua tidak ingin mati, maka salah satu dari mereka harus segera turun kemari sekarang juga. Beberapa saat kemudian, Jungwoo disajikan sebuah kopi oleh seseorang, tapi Jungwoo menanyakan apakah dia meracuninya, tapi orang itu mengatakan dirinya tidak berani. Rambut oranye berpikir dari mana datangnya monster ini. Biasanya mereka mampu mengancam para pemula yang mencari Heinova setelah mendengar jika dia adalah salah satu dari 5 penempa ahli. Rambut oranye tidak menyangka jika si penimbun yang sangat terkenal itu berada di sini, tapi memangnya apa yang sedang dia lakukan di kabupaten luar. Klan jaga malam berpikir jika dia hanyalah seorang pemula biasa, tapi nyatanya itu malah membuat klan mereka harus segera berakhir, dan tampaknya mereka tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Jungwoo mengatakan kalau begitu sekarang kita bicarakan soal kompensasinya, dan rambut oranye menanyakan kompensasi apa. Jungwoo mengatakan tentu saja uang pengganti mulai dari perbaikan bangunan, pendapatan Heinova yang hilang, perawatan psikologis, dan juga masih banyak lagi. Jungwoo mengatakan kalau dia keberatan, maka dia bisa memberikan sesuatu yang menempel di lehernya itu, tapi rambut oranye tentunya tidak mau. Jungwoo mengatakan mulai dari sekarang dia akan bertanggung jawab melindungi Heinova dan pastikan mereka semua membawa berangkas yang dirinya dapatkan itu. Jungwoo mengatakan dirinya tidak masalah jika dia melaporkan kejadian ini pada backingan mereka, lagi pula mereka tidak akan menjadi masalah baginya. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya menyerahkan sisanya padanya, dan rambut oranye mengatakan dirinya akan melaksanakannya. Setelah kembali, Jungwoo berpikir apakah seharusnya dirinya menyuruh lebih dari yang mereka bisa lakukan. Jungwoo rasa itu adalah ide yang bagus untuk memberikan mereka pelajaran, tapi tampaknya Heinova sedari tadi menunggu Jungwoo kembali. Melihat bagaimana Heinova yang sepertinya sedang mengkhawatirkannya, Jungwoo tentunya menanyakan apakah dia sedang menunggunya. Heinova menanyakan dari mana saja dia, dan Jungwoo mengatakan tentu saja dirinya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Heinova mengatakan sepertinya dia baru saja membuat masalah yang besar untuk bisa ditangani olehnya. Heinova rasa tidak ada gunanya menasehatinya, lagi pula dia tidak akan pernah mendengarkannya, tapi dirinya sebenarnya senang karena dia kembali dengan selamat. Jungwoo lega karena Heinova kembali lagi seperti biasanya, dan tampaknya Heinova memang seseorang yang bisa dipercayai. Di sisi lain, Pandai menanyakan apa yang dilakukan pria bertopeng itu di kabupaten luar, dan seseorang mengatakan jika si penimbun itu sedang bersama dengan Heinova, sang ahli penempa. Pria itu memberitahu jika si penimbun juga mengatasi ancaman dari klan bawah sendirian, dan Pandai mengatakan sepertinya dia bersenang-senang di sana. Edora menanyakan apakah dia tadi berbicara soal Heinova, tapi sepertinya dirinya tidak asing mendengarkan nama tersebut. Beberapa saat kemudian, bengkel pandai besi Heinova akhirnya sudah selesai diperbaiki dan sekarang tempatnya jauh lebih bagus. Jungwoo menanyakan bagaimana menurutnya, tapi Heinova menanyakan apa maksudnya. Jungwoo mengatakan bukankah tempat ini jauh lebih bagus daripada kandangnya, jadi seharusnya dia berterima kasih padanya. Heinova mengatakan dia melakukan ini agar dirinya bisa segera menyelesaikan Gigas A, jadi untuk apa dirinya berterima kasih padanya. Jungwoo berpikir ada kata yang bisa menjelaskan sikapnya Heinova di bumi, dan kalau tidak salah orang seperti itu dijuluki Tsundere. Heinova yang mendengar Jungwoo mengatakan Tsundere tentunya menanyakan apa maksudnya, dan Jungwoo mengatakan bukan apa-apa. Karena tingkat penguasaan mata naganya sudah 22%, Jungwoo sekarang bisa melihat kekurangan tersembunyi, dan Jungwoo paham alasan kenapa ras naga dijuluki sebagai ras paling bijaksana di dunia ini. Meskipun mata naganya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan naga, tapi ini tetap sangat membantunya untuk bisa naik level dengan cepat. Jungwoo tidak sabar untuk melihat kekuatan apa yang akan dirinya dapatkan ketika mengembangkannya sampai tubuh naga seutuhnya. Jungwoo rasa jika perkembangan psikologisnya juga penting untuk meningkatkan status perkembangannya, itulah kenapa dirinya merasa lelah tanpa alasan. Jungwoo kemudian mengecek status senjata tempaannya, di mana itu adalah senjata tipe 2 tangan dengan peringkat F.
Jungwoo rasa untuk statusnya tidaklah buruk untuk percobaan pertamanya, terlebih kebanyakan orang pasti akan gagal di percobaan pertama. Ketika memperhatikan Hinova, Jungwoo malah menemukan informasi tentang seseorang, dan Jungwoo berpikir apakah mata naganya sekarang bisa digunakan untuk ini. Merasa jika dirinya sedang diperhatikan, Hinova tentunya menanyakan kenapa dia malah melihatnya dan tidak kembali bekerja. Jungwoo tidak mengira jika dirinya bisa melihat informasi seseorang dengan mata naganya, padahal biasanya hanya berlaku bagi sebuah artefak ataupun senjata. Namun karena dirinya sudah tahu jika Hinova sedikit pemalu, membuat Jungwoo harus menahan tawanya karena dirinya tahu jika Hinova memang tsundere. Jungwoo kemudian menanyakan bagaimana cara menentukan arah ketika logamnya meleleh, apa yang harus dirinya lakukan jika panasnya melebihi temperatur. Jungwoo juga menanyakan beberapa pertanyaan lain sebelum mendapatkan jawabannya, dan itu malah membuat Hinova jadi muak. Hinova yang sudah sangat stres tentunya menanyakan kenapa dia tidak berhenti saja membuatnya dengan benar, dan Jungwoo mengatakan dirinya hanya ingin bertanya saja. Jungwoo mengatakan kalau begitu apakah dia bisa memeriksa senjata buatannya, dan Hinova menanyakan berapa lama lagi dia akan mengganggunya. Hinova mengatakan kalau dia terus mengganggunya maka pesanannya tak akan selesai, tapi Jungwoo mengatakan dirinya sudah selesai membuat pedangnya. Hinova mengatakan kalau begitu dirinya akan memeriksanya, dan Hinova rupanya sangat terkesan dengan durability dari senjatanya. Hinova yakin jika bocah ini baru 10 hari belajar menempa, tapi bagaimana dia bisa membuat benda seperti ini dalam waktu sesingkat itu sebagai seorang pemula. Hinova mengatakan tidak buruk, tapi sesuatu seperti ini tidak bisa disebut sebagai sebuah pedang, dan Jungwoo menanyakan apakah memberi pujian sekali akan membuatnya terbunuh. Hinova mengatakan kenapa dia malah mengaturnya seperti itu, bukankah dirinya yang memiliki hak untuk memberikan pujiannya atau tidak. Jungwoo menanyakan kalau begitu dia harus menjawab pertanyaannya, tapi Hinova menanyakan apakah dia itu pengangguran. Namun ketika berdebat dengan Hinova, Jungwoo merasakan kehadiran seseorang yang sedang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Seketika itu, sebuah kilatan petir menghancurkan bangunan Hinova, tapi untungnya Jungwoo masih bisa menyelamatkan Hinova. Pandai menanyakan di mana bajingan itu, gara-gara pria bertopeng itu dirinya harus berkeliling setiap sudut bawah batu untuk menemukannya. Mengetahui jika itu adalah Pandai yang tiba-tiba menghancurkan bangunan yang baru saja dibuat, membuat Jungwoo ingin sekali mengajarnya. Beberapa saat kemudian, Hinova berpikir memangnya dosa apa yang sudah dirinya lakukan di kehidupan sebelumnya, sampai-sampai kedatangan orang seperti mereka. Hinova yang merasa sangat terganggu tentunya menanyakan apakah dia ingin meninggalkan bajingan itu seperti itu, dan membuat konsentrasinya jadi terganggu. Jungwoo tentunya melihat ke arah Pandai yang sudah memar dihajar, tapi hanya setelah itu, Jungwoo kembali berfokus untuk menempa senjatanya. Pandai mengatakan dia mampu menyerangnya karena dirinya menurunkan penjagaannya, jadi ini tidak bisa dihitung sebagai sebuah pertarungan. Pandai mengatakan kalau begitu mari kita mulai bertarung layaknya seorang petarung sejati, jadi mari kita keluar dan akhiri pertarungan mereka. Akan tetapi, Jungwoo tidak mendengarkan perkataan Pandai sama sekali, dan itu malah membuat Pandai seperti dikacangin. Pandai tentunya berlutut sembari mengatakan bisakah setidaknya dia mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dengannya. Eudora kemudian memberikan kopi panas untuk Hinova agar dia bersantai dan beristirahat terlebih dulu. Hinova menanyakan dari mana dia mendapatkan pedang itu, dan Eudora menanyakan apakah Tuan Hinova sudah lupa jika dirinya lah yang meminta dibuatkan senjata ini. Hinova mengatakan sekarang dirinya mengingatnya, dia pasti dulunya anak keras kepala itu dan sekarang dia sudah tambah dewasa. Hinova ingat jika bocah ini dulu sering sekali menarik-narik bajunya dengan polosnya, sembari memohon agar dirinya membuatkannya sebuah pedang besar. Hinova juga mengingat jika ada anak pembuat masalah yang selalu membuatnya kesal, hingga dirinya sengaja menumbuk kepalanya. Hinova rasa jika bocah pembuat onar itu adalah dia, dan tampaknya dia masih belum berubah sama sekali setelah besar. Hinova menanyakan apakah tidak masalah membiarkannya seperti itu, dan Eudora mengatakan kakaknya memang seperti itu, jadi biarkan saja. Mulai dari hari itu, Pandai terus-menerus mengganggu Jungwoo agar mau bertarung dengannya, entah ketika dia sedang makan bahkan sampai pergi ke kamar mandi. Ajakan itu kemudian berubah menjadi sebuah ancaman, lalu berubah lagi menjadi sebuah permohonan, tapi Jungwoo tentunya masih berpura-pura tidak peduli. Pada akhirnya, Hinova yang sudah tidak tahan lagi tentunya berteriak jika dirinya sudah tidak kuat, jadi lakukan sekali saja dengan keparat ini, dan Pandai mengatakan itu benar. Jungwoo kemudian menanyakan memangnya kenapa dirinya harus melakukan pertarungan yang tidak berguna dengannya.
Pandai mengatakan tentu saja untuk menunjukkan kemampuannya sebagai seorang prajurit sejati, dan Jungwo mengatakan kalau begitu anggap saja dia sudah menang karena dirinya menyerah. Jungwo mengatakan lagian juga dirinya tidak mendapatkan apapun dari pertarungan itu, dan Pandai menanyakan apakah dia masih menyebut dirinya sebagai seorang prajurit sejati. Jungwo mengatakan jika tidak ada, maka coba pertaruhkan sesuatu agar dirinya tertarik untuk melakukannya. Jungwo mengatakan kalau tidak ada maka pergilah sekarang, tapi Pandai yang mengatakan yang kalah harus melayani pemenangnya, jadi apakah dia tertarik? Jungwo menanyakan apakah itu termasuk dengan memanggilnya sebagai tuan, dan Pandai mengatakan tidak masalah, dan Jungwo mengatakan kalau begitu mari kita keluar. Beberapa saat kemudian, Pandai kembali lagi dengan wajahnya yang sudah babak belur, tapi Jungwo masih baik-baik saja. Eudora tentunya senang karena pria bertopeng itu bisa mengalahkan kakaknya, tapi itu malah membuat Heinova hanya bisa terkejut. Heinova tidak menyangka jika anak seorang raja bela diri akan kalah dalam hitungan detik saja. Jadi memangnya siapa yang sebenarnya monster di sini? Pandai bersumpah bahwa dalam tutorial, kekuatan dan tenaga mereka berdua setara. Jadi bagaimana orang ini bisa menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa hari saja? Pandai benar-benar kesal karena semua ini tidak masuk akal. Kenapa orang yang berdiam diri dalam bunker bisa menjadi sekuat ini? Pandai kemudian menanyakan kenapa dia tetap berada di kabupaten luar. Apakah dia tidak kepikiran untuk segera menaiki menara? Jungwo menanyakan tadi dia memanggilnya sebagai apa, dan Pandai mengatakan dirinya hampir saja lupa memanggilnya sebagai tuan. Pandai mengatakan dirinya sudah lama menunggunya di dalam menara, tapi Jungwo mengatakan sebaiknya dia diam atau dirinya akan menghajarnya lagi. Pandai tentunya merasa sangat sedih, tapi dalam pikirannya Jungwo, dirinya masih memiliki alasan untuk tetap berada di sini. Karena adiknya menyelesaikan 10 lantai pertama dalam 10 hari, dia mendapatkan kunci Hades sebagai hadiahnya dan mendapatkan banyak perhatian dari klan besar. Pemain yang dengan cepat menyelesaikan 10 lantai pertama akan mendapatkan kunci Hades, tapi itu berarti seseorang harus memecahkan rekornya untuk mendapatkannya lagi. Adiknya menyesal karena tidak mendapatkan kunci Zeus yang hanya bisa didapatkan di tutorial. Meskipun begitu, dia masih bisa memasuki perbendaharaan Olympus, tapi itu cukup lama. Jungwo berpikir apakah perasaan ini seperti persaingan saudara karena dirinya ingin memecahkan rekor adiknya sendiri. Namun tetap saja, Jungwo memiliki kebanggaan sendiri sebagai seorang kakaknya, jadi dirinya tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan adiknya. Di tempat bengkel pandai besi, Heinova bersumpah jika dirinya tidak lagi mendapatkan hari-hari yang damai semenjak para berandalan itu datang kemari. Heinova berpikir bagaimana semua ini bisa terjadi. Tidak peduli berapa kali dirinya berteriak pada mereka tetap tidak pernah mendengarkannya. Namun di saat itu juga, Heinova malah mengingat bagaimana Jeongwo bersama dengan anggota Artia juga melakukan hal yang sama dan membuat keributan di bengkelnya. Heinova heran kenapa dirinya belakangan ini malah semakin teringat dengan mereka. Apakah itu karena dirinya memang sudah terlalu tua? Namun tak lama kemudian, seseorang memasuki bengkelnya Heinova, tapi Heinova menanyakan apakah dia tidak lihat jika bengkelnya sudah tutup. Namun ketika melihat seseorang dengan rambut berwarna merah memanggilnya sebagai guru, membuat Heinova hanya bisa terkejut tidak percaya. Di dalam kafe, Jungwo sedang mencoba untuk mencari informasi soal arlojinya, tetapi mata naganya tidak bisa mengetahui informasi apapun. Jungwo rasa jika kemampuan mata naganya harus dikembangkan lagi, tapi tak lama, Pandai dan Eudora datang mendatangi Jungwo. Pandai menanyakan apa yang sedang Tuan lakukan di sini sendirian, dan Eudora mengatakan jika Chen Oraboni tidak berpikiran pendek seperti dia. Eudora mengatakan jika Oraboni pasti sedang merencanakan aksinya yang akan diambilnya di masa depan, tapi Jungwo tampaknya heran kenapa dia memanggilnya Oraboni. Pandai tentunya tidak terima jika dia memanggilnya Chen Oraboni, dan Eudora mengatakan jika dia adalah kakaknya kakak, maka dirinya harus memanggilnya Oraboni. Pandai mengatakan kalau begitu panggil dirinya juga sebagai Oraboni, tapi Eudora tentunya tidak mau dan memangnya kenapa dirinya harus memanggilnya begitu. Jungwo berpikir semakin lama dirinya bersama mereka, dirinya rasa jika mereka ini sangat lucu, dan sepertinya saudara memang akan selalu begitu. Pandai menanyakan apakah orang ini juga bisa tertawa, tapi Jungwo mengatakan bukan apa-apa. Namun tak lama, Jungwo beserta dengan Pandai dan Eudora menatap tajam seseorang, karena dia tiba-tiba datang mengganggu mereka. Pandai berpikir apakah mereka datang kemari karena mendengar jika suku tanduk satu menyewa teras kafe, dan dia menanyakan siapa dia. Namun tampaknya pria berjubah merah itu sedang mencari Chen, dan Jungwo tentunya menanyakan memangnya siapa dia.
Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Raham dari klan Zephyr dan dirinya datang kemari dengan berharap agar Wan Chen bergabung dengan klan mereka. Rupanya, tidak hanya klan Zephyr saja, tetapi beberapa klan lainnya yang sudah tahu keberadaan Chen langsung mengirimkan surat padanya. Pandai mengatakan dirinya tidak menyangka jika Hyung sangat populer bahkan sebelum dia menaiki menara, tapi Jungwoo mengatakan dirinya tidak tertarik bergabung dengan mereka. Jungwoo menanyakan kenapa mereka tidak kembali saja karena kopinya sudah habis, dan Pandai setuju karena mereka juga harus segera pergi dari sini. Namun ketika baru saja ingin pergi, pria berambut merah datang sembari mengatakan tempat ini masih sama seperti dulu dan dirinya tidak menyangka bisa bertemu dengan si penimbun. Jungwoo tentunya terkejut karena Bahal, si tinju api malah datang ke sini. Bahal adalah mantan anggota Ardia sekaligus murid Henova, tetapi sekarang dia menjadi eksekutif Red Dragon. Meskipun dia memiliki kepribadian lembut, namun dia akan menjadi agresif saat bertarung. Bahal mengatakan dirinya mendengar jika dia memiliki kepribadian terang-terangan, dan sepertinya itu bukan hanya sekedar rumor belaka. Bahal tidak ingin menghabiskan waktu berbahasa-basi dengannya, jadi dirinya ingin menawarkan padanya untuk bergabung dengan Red Dragon. Bahal memberitahu jika mereka biasanya tidak merekrut seorang pemula, tapi dia adalah pengecualian, terlebih mereka akan membantunya memanjat menara dengan dukungan yang lebih baik. 8 klan memilih untuk membawa pemain kompeten daripada sebuah cikal bakal, terkecuali klan Azure Sword, dan alasan kenapa Red Dragon membuat gerakan pribadinya sendiri adalah karena mereka sedang membutuhkan banyak kekuatan. Pada waktu itu, Jungwoo menganggap atmosfer di antara 8 klan besar sedang retak dengan tekanan, tapi tidak ada penjelasan lain yang dirinya pikirkan. Jungwoo tahu jika Bahal hanya menunjukkan wajah tenangnya saja, tapi dia sebenarnya adalah binatang buas yang liar, jadi dirinya harus menghindari bertingkah mencurigakan mulai dari sekarang, dan dirinya harus mencari alasan yang bagus. Jungwoo mengatakan sejujurnya dirinya masih belum ingin terikat dengan sebuah klan atau sebuah kelompok, bahkan dirinya masih mengabaikan penawaran dari klan lainnya. Bahal mengatakan dirinya tahu jika dia masih dalam tahapan percaya semuanya bisa dilakukan sendirian, tapi dirinya ingin agar dia berpikir lebih realistis. Bahal mengatakan sepertinya si kerdil Henova itu juga sudah mulai menyukainya, jadi dirinya berharap agar dia tetap menjaga kakek tua itu. Mendengar soal Henova, Jungwoo tentunya langsung panik karena dirinya khawatir soal Henova dilukai dan dia langsung pergi menuju bengkelnya. Akan tetapi, Henova tampaknya masih baik-baik saja dan Jungwoo rasa jika Bahal hanya mampir lalu pergi dan dirinya mengira jika Henova akan merasa depresi. Henova mengatakan baguslah kalau dia datang kemari karena dirinya hendak menghilangkan stres dan berakhir menyelesaikan artefaknya lebih cepat dari yang dirinya perkirakan. Jungwoo menanyakan apakah maksudnya itu adalah GSA dan Henova membenarkan, jadi sekarang dia bisa melihatnya. Ketika membuka kotaknya, Jungwoo malah terkejut karena tidak hanya GSA, tapi dia juga mendapatkan sebuah topeng dan juga sarung tangan. Jungwoo menanyakan apakah dia tidak salah membuatnya, tapi Henova mengatakan anggap saja itu sebagai bentuk rasa hormatnya padanya agar dia tidak lagi mengganggunya. Zira Gies tingkat A, sebuah jimat yang dinamai Gies, raksasa yang memiliki lusinan mata dan juga 1000 tangan. Skill lusinan mata meningkatkan satur indah dengan cepat sehingga mampu merasakan perubahan eksternal dan akan meningkatkan kecepatan reaksinya lebih dari 20% saat kritis. Skill ratusan tangan mengurangi kerusakan yang diterima dari 5 elemen, juga meningkatkan resisten melawan 3 tipe efek dan memiliki kesempatan 10-15% untuk membatalkannya ataupun memantulkannya. Skill pencegahan Gigantomachia mengubah kerusakan yang diterima menjadi kesehatan. Jika kesehatan pemiliknya di bawah 15%, pemiliknya bisa mengulang kembali kesehatannya menjadi 50%, tapi batas pemakaiannya hanya 1 kali sehari. GSA memiliki banyak properti perlindungan yang mana sangat diidam-idamkan oleh para ranker, namun mengumpulkan bahannya yang susah yang menjadi masalahnya. Tapi Henova mampu membuatnya menjadi jirapeti dan juga meningkatkan properti pertahanannya. Henova menyuruh agar dia segera memakainya dan tidak melihatnya saja. Dengan begitu dia akan tahu apa yang bisa dilakukan oleh benda itu. Jungwoo tentunya langsung memakai jubah tersebut dan seketika itu lusinan mata langsung keluar di balik jubahnya tersebut dan melihat dari berbagai arah. Henova mengatakan tidak peduli seberapa banyak dirinya melihatnya, ini masih memberikan perasaan yang menakutkan. Kini, jangkauan indera Jungwoo meningkat sebanyak 150% dan bisa menganalisa detail lebih jauh lagi. Terlebih GSA mulai bergabung dengan inderanya dan menganggapnya sebagai satu kesatuan.
Jungwoo berpikir aslinya GSE memberikan penggunanya detail tentang sekitarnya dan menangkap apapun yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Akan tetapi informasi ini bisa disampaikan oleh penglihatan, aroma, dan suara. Jadi ini adalah fitur tersembunyi dari GSE, yaitu sinestesia. Heinova kemudian menyuruhnya untuk segera mengecek topeng yang dirinya buat. Topeng iblis Heinova tingkat A memiliki skill pencegahan pengakuan yang mengganggu kemampuan penaklukan lawan dan tidak akan pernah jatuh kecuali dari izin pemiliknya. Selain itu juga, ada peningkatan serangan sebanyak 50% selama 30 detik dan ada juga domain teror yang melemahkan penjagaan musuh sebanyak 20%. Artefak ini bertipe tumbuh bersama dengan pemiliknya dan tidak akan bisa ditukarkan dengan pemain lainnya. Terlebih jika dia menggunakan bayonet sihir Heinova akan memberikan efek bonus. Heinova mengatakan dirinya tahu jika dia menggunakan topengnya sepanjang waktu, jadi dirinya membuatnya agar dia tidak berkeringat dan nyaman untuk bertarung menggunakan topengnya. Jungwoo mengatakan ini lebih baik dari apa yang dirinya bayarkan padanya. Heinova mengatakan apakah dia sungguh berpikir dapat barang semewah ini hanya dengan bayaran sedikit itu. Heinova mengatakan dirinya sudah memasukkannya ke dalam kreditnya, jadi usahakan untuk kembali dan melunasi semua hutangnya. Heinova menanyakan kenapa dia diam saja, apakah dia khawatir karena dia tidak tergerak sama sekali karena rahmat darinya. Heinova mengatakan selama ini dirinya hanya memanggilnya dengan umpatan saja, jadi memangnya siapa namanya? Jungwoo tentunya terkejut karena Heinova menanyakannya, dan Heinova menanyakan apakah dia tidak mau memberitahukan namanya. Jungwoo tentunya senang mendengarkan hal itu dan kemudian dia mengatakan panggil saja namanya sebagai Chain.